Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel saya, Naura Belajar. Oke, di sini saya bakal nge-share tutorial PHP ya, tutorial membuat aplikasi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Mungkin di tutorial-tutorial lain juga saya buat Excel ya, juga Excel juga, cuma sekarang saya lagi fokus di PHP. Nanti Excel kita lanjut lagi ya. Oke, sebelum kita mulai materinya, subscribe dulu ya channel saya, gratis kok. Oke, kalau udah kita mulai ya. Kita studi kasusnya itu buat perpustakaan di sekolah SMA Yan. Di purpose itu biasanya tools database kita buat database dulu ya, sebelum kita buat aplikasi kita buat database-nya perpustakaan. Di dalam perpustakaan itu ada beberapa tabel yang jelas, tabel user, member, buku, rak, penerbit, transaksi pinjam, pengembalian. Nah, di transaksi pinjam itu nanti kita ada trigger juga ya. Jadi fungsinya buat apa? Fungsinya untuk membuat stok otomatis. Jadi ketika buku dipinjam, stok otomatis berkurang. Ketika buku dikembalikan, otomatis stok kembali lagi ke awal. Oke, kita langsung start aja ya buat perpustakaan. Kita buat tabel user. Pertama kita tabel user. Bebas lah mau tabel user, tabel admin, cuma saya biasanya pakai user sih. ID user, nama user, password, nomor telepon, alamat. Ini kita paket, bukan pakai parcel, kita pakai teks ya. Ini kita pakai, kalau nomor telepon saya bisa pakai integer, cuman kalau integer itu dia nggak ngebaca 0 ya. Soalnya saya biasanya pakai parcel atau char juga boleh sih. Tapi bebas sih kalau teman-teman mau pakai yang mana. Integer boleh, parcel boleh. Yang kalau saya biasanya pakai char atau parcel. Ini ID usernya primary ya, primary integer 100, kita buat 100 aja lah. Terus ini 13. Alamat gue saya karena teks itu dia unlimited. Teksnya mau berapa aja. Nah, di sini jangan lupa untuk ID user kita pakai primary key ya, auto include-nya dicentang. Centang go. Ini. Fungsinya buat apa? Ini buat nomor urut otomatis ya. Jadi di sini saya biasanya kalau mau insert data, jadi saya di sini nggak mau nyantumin ID user. Jadi ID user udah sistem aja yang buat. Jadi saya cuma hanya tinggal input nama user dan yang lain. Kalau misalnya input ID user manual, takutnya iya kalau 1 2 3. Tapi kalau sampai 100.000 itu bisa bentrok. Nah, kalau ID user saya serahin ke sistemnya dibuat urut lah. Pakai auto increment. Oke, udah kita save. Oke, udah jadi ya user. Kita insert dulu ya, kita input data paksa aja di database. Tapi nanti di session juga kita bakal buat codingan untuk input data. Jamal Uchiha, password admin. Setelah tabel user sudah jadi, kita buat apa anggota. Sama ya 5 aja. Anggota di sini
Bukan pengguna ya, bukan pengguna. Di sini penggunanya hanya user, usernya satu single user ya. Di sini anggota cuma hanya member aja. Jadi di sini anggota nggak ada akses buat login. Anggota terus jenis kelamin, nomor telepon, alamat. Kita buat pacar, ini juga pacar. Oke, kalau ini char, ini teks ya. Ini 13, 100, kita buat 100 aja, jenis kelamin 13. Tapi bebas sih teman-teman mau berapa kalau untuk jenis kelamin. Biasanya 100 sih. Oke, go. Di sini juga anggota kita input paksa satu-satu ya. Nama anggota jadul, kelamin laki-laki, nomor telepon, alamat umum aja. Anggota udah jadi. Terus kita buat penerbit. Ininya centang. Kita buat dua aja ya, ID sama nama penerbit. Terus udah penerbit udah jadi, tinggal kita masukin buku. Jadi buku. Jenis buku, quantity, terus ID penerbit, nomor rak, nomor buku pacar, nomor rak kita pakai pacar aja. 13, 100, 100, 13, 13, 100. Ini biasa ya, auto ingatnya dicentang. Oke, kalau buku nanti di sistem lah kita buatnya. Ini apa-apa kita buat, penting tabelnya udah jadi semua. Anggota, buku, penerbit, user. Baru kita lari ke database, maaf, kita database udah selesai. Kalau database udah selesai, berarti kita lanjut next ke apa? Coding template-nya ya. Oke, di sini saya coding template-nya udah ada ya, coding template-nya udah ada. Terus sebentar. Coding template-nya udah ada. Ini ya, binary admin. Kita kasih rename perpustakaan. Backup, sini aja backup. Kita cuma butuh ini sama indeksnya aja.
Setelah itu kita buka Sublime Text. Saya di sini biasanya pakai Sublime Text ya, tapi bisa sih teman-teman mau pakai Dreamweaver boleh, mangga. Pakai Notepad++ bisa, atau Notepad biasa lebih oke itu. Cuma kalau saya di sini pakai Sublime Text, ya. Pakai Sublime Text. Udah. Ini kita save as pakai ini kan masih HTML. Kita save as, formatnya ganti ke PHP. Karena di sini kita mau pakai bahasa programnya pakai PHP. Mana PHP? Nah, ini codingan banyak, ini codingannya ya, ini coding template-nya ini banyak banget. Coba kita runningin dulu. Masuk kita runningin localhost. Nah, template-nya seperti ini. Cuma kan kita mau buat perpustakaan, jadi kita editing, kita buang ini yang nggak penting. Kita gunakan apa? Kita pakai sesuai dengan kebutuhan kita aja. Kita kan perpustakaan. Ini kontennya kita hapus semua. Kontennya kita hapus semua nih yang ini. Nah, di sini nanti menu juga kita edit. Kita edit lah, kita rombak. Nah, ini kan codingnya banyak banget nih. Nah, nanti kalau ketika kita bakal pecah dulu ya, dipecah dulu semuanya. Ada hit, ada menu, ada konten, sama ada footer atau JS lah. Jadi kita bakal pecah. Ini untuk hitnya ya, untuk file headingnya. Untuk file head kita cut, kita taruh di sini, kita save hit. Ini biasanya kita save, kasih nggak muncul. Nah, karena apa? Karena di sini kita belum manggil. Kan di sini kan kita pecah nih, yang tadinya ada di sini, kita taruh di sini untuk ya lebih simpel sih. Enaknya ketika kita mengedit sesuatu, kita nggak usah kalau misalnya kita satu tampilan udah beres, terus kita semua di copy semua, terus bikin halaman lagi. Tapi ketika kita mau ngedit satu halaman, semuanya diedit. Jadi kalau misalnya di sini kan kita kalau misalnya mau ngedit hit, ya headingnya aja. Kalau mau ngedit menu, ya menunya aja. Jadi lebih ketata lah sedikit mah, lebih rapi dikit. Ini PHP include, kita panggil file hit PHP. Terus apalagi? Nah, ini kita blok lagi. Kalau mau ngeblok itu ini dari pembuka sampai penutup ya. Ini kan pembuka, berarti kita blok sampai penutup. Nah, penutup ini nah pembuka. Kita blok sampai nah penutup. Navbar, nah itu navbar ya. Nah, sini. Kita copy. Save dengan menu lah. Kalau saya bisa menu lah. Menu boleh, navbar boleh, sidebar boleh. Main aku menu aja. Nah, nanti hilang nih. Oh, hilang. Karena apa? Karena kita belum manggil, belum dikasih include. Kita include menu PHP. Nah, terus kontennya sekarang kita ubah ya. Ini kita hapus semua nih. Kita sisain ininya aja nih. Untuk kata pembuka lah, selamat datang admin atau apa. Ini sampai ke bawah kita hapus semua. Kita hapus semua. Kita hapus semua. Banyak ya, lumayan. Hapus semua. Kita lagi.
kita rapiin. Oke, udah jadi ya. Ininya buat selamat datang. Nah, terus kita edit menunya ya. Kita kayak edit menunya. Ini kan menunya kan ada elemen, tabs, panel ya masih mentahan lah. Kita edit sesuai dengan kebutuhan kita. Kita kan di sini mau munculin tabel-tabel apa sih? Anggota, buku, penerbit, user. Berarti anggota, buku, penerbit, user. Berarti menunya kita edit. Ini anggota. Terus ini user lah. Ini user. Terus penerbit. Terus buku. Anggota, buku, penerbit, user. Anggota, buku, penerbit, user. User, anggota, penerbit. Oke, udah. Kita hapus. Udah juga kita hapus. Saya di sini kita kasih out. Kita hapus. Kita kasih hapus. Oke, di sini udah ada user, anggota, penerbit, buku, dan logout. Terus headnya kita edit juga. Ini kan headnya tuh masih ada binary adminnya, masih ada template bawahnya lah. Kita hapus ini juga, judulnya masih ini bawaannya semua. Kita edit, ganti judulnya. Nah, oke ya, sampai sini aja. Ini udah jadi seperti ini ya. Tinggal kita isi kontennya, jadi sedikit ya, dari sekian banyak ini codingan jadi sedikit. Enaknya lebih simpel sih. Nah, terus baru kita buat apa lagi? Nah, kita mau munculin data user. Kita buat data user dulu. Nah, ini nih. Kita main di user. User berarti kita munculin data user dulu. Kan ini masih kosong. Nah, masih kosong, kita munculin data user. Nah, indeksnya kita copy. Set nama data user. Nah, terus di menu kita linkin data user PHP. Data user PHP, terus di sini kita kasih sama datang halaman data user. Kita hapus saja. Nah, nama data user.
Nah, sekarang di sini kita bakal munculin data user yang ada di sini di database ke halaman data user. Nah, sebelum kita mau nampilin data, kita buat koneksinya dulu ya. Kita buat koneksi dulu untuk menghubungkan codingan di sistem ke database. Nah, kalau mau bikin koneksi sih beda-beda versi ya. Cuma kalau saya lebih simpel pakai MySQL ya. Ada yang pakai MySQL Connection, ada. Uh, Terus ada berapa versi sih ya? Cuma kalau saya biasanya pakai versi yang paling inilah, simple codingannya. Ininya kita buat dulu bahasanya PHP. Membuat koneksi ke database. Oke. Terus buat S koneksi. Now it's MySQL. Nah, ininya kita isi localhost root. Ini nggak usah diisi ya. Kalau misalnya kalian nanti pak database masuk ke PHP MyAdit-nya pakai password ya berarti dicantumin passwordnya. Cuma kalau saya kan nggak pakai password. Nah kalau ini nih nama database-nya apa tadi? Perpustakaan. Apa di sini? Ikut PHP koneksi. Bisa. Nah, terus kita buat tabel. Kalau tabel bisa seperti ini ya. Nah, kalau mau buat tabel tuh, kalau ini kan manualnya. Cuma kalau saya lebih enak sih, nggak manual sih. Kita pakai tabel dari template-nya. Nah, kalau tabel dari template-nya itu seperti ini. Ada di file backup saya. Kita buka dulu ya. Kita buka dulu. Nah, ini kan tabelnya kan seperti ini ya. Saya mau pakai tabelnya seperti ini kan enak nih, udah responsif. Pencariannya udah oke. Terus kalau misalnya dia ada lebih banyak data, mau bikin halaman sendiri, mantap dah kali ini. Nah, kita ambil ini query-nya, kita blok aja ya. Biar kita nggak capek kan kalau misalnya nggak di blok, kalau misalnya kita mau cari, bingung nih, ini codingnya ada di belah mana ya? Kan banyak banget nih. Nggak tadi kita yang udah di blok, Ctrl C, terus kita F, ada di sini ternyata. Kita buat dah sampai N Advent. Nah, sampai sini ya. Sampai sini kita copy. Ini kita hapus. Nah, ini kita hapus atas, cuma kita hanya butuh satu sih. Ini udah. Oke, ini udah ya. Kita save. Nah, ini data apa dah? Template datanya. Cuma kayaknya ada yang kurang dah. Ini kalau yang di sini dia ada pencariannya. Nah, ya. Kok di saya nggak ada ya? Nah, ini nggak ada nih. Ternyata ada yang kurang. Kurangnya apa? CSS sama CS-nya. Kita balik ke codingan. Kita ambil CSS-nya. Nih. Terus kita taruh di hit. Terus habis itu
ada lagi JS di bawahnya, JavaScript di bawahnya. Kita taruh di JS. Ada ya tuh, kan ini mantep nih, mantep lah. Nah terus udah, nah ininya kita ganti nih pakai apa, atau tambah data atau nambah file atau apalah, kita ganti di sini. Biasanya saya buat tambah data, ref submit class btn apa sukses. Tambah data, data. Oke, nah terus sekarang di sini kita edit. Ada di sini apa aja sih? Nomor, ID user, terus nama user, terus apa lagi? Password, terus nomor telepon, alamat, terus aksi, ID user, nama user, password, nomor telepon, alamat, aksi. Nah ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 7. Ini kopinya. Nah, ada ya. Nah, terus kita buat di sini variabel untuk buat nomor otomatis ya di sini nih. Ini kita buat otomatis. PHP terus S nomor terus 1. Nah, terus di sini PHP echo S nomor. Nah, terus di sini PHP S nomor plus plus. Save. Oke, 1. Di sini kita udah buat koneksi. Nah, panggil koneksi. Oke, kita udah manggil koneksinya, tinggal kita buat query. Kita tinggal buat query untuk tampil data. Kita buat query untuk tampil data. Udah juhur ya, udah juhur. Kita buat tampil data. Kita buat di sini ya. PHP terus S tampil data S koneksi, terus di sini masukin query ya. Di sini masukin query. Nah, kita mau apa? Mau tampil data kan? Mau tampil data, sebenarnya tinggal ngambilnya di sini. Nah, ternyata di sini kita mau tampil data, berarti select. Nah ini, select bisa pakai select, bisa pakai ini. Query select from, nama tabelnya apa? Nama tabelnya user. Nama tabelnya user. Pusing. PHP. Terus di sini kita pakai while ya, perulangan. Kita pakai perulangan. Terus di sini kita buat user.
Kita buat user, terus s sampel data. Nah, sampel data di sini fetch asok. Sini apa? Nah, taran dulu ya, ada yang error nggak ternyata? Oh, alhamdulillah, nggak ada yang error. Insya Allah. Nah, munculin data echo s user, terus maaf, s user apa? ID user. Nah, muncul ya, ID user, lihat 113 apa? 1134. Oke. Nama user. Kita copy aja ya. Nama user, terus apa? Password, terus nomor telepon, alamat. Oh, pasti tanda yang salah nih. Pas, oh ini nih. Nah, password Jamal Uchiha admin 0851775480. Tambah udah. Nah, ini aksinya belum ya. Aksinya itu oh ya, aksi itu mesti ada update, ada delete. Jadi kita bisa edit, bisa delete data, pertama data juga. Kita buat di sini edit. Danger itu merah ya, merah. Delete. Terus copy. Ininya kalau ini edit ya, kalau edit itu kuning. Warning. Aksi delete update. Ini enak ya, muncul data misalnya nama Asep. Oh, kalau nggak ada dia apakah bisa pinjam berdasarkan nama user. Terus tambah data. Nah, ini tambah data belum bisa nge-link ya. Tinggal kita kasih link. Input user PHP. Nah, ini kita copy. Kita buat halaman input user. Jadi kita kasih halaman tambah user. Halaman tambah user. Halaman tambah user, di sini kita kasih if, terus form, method, post, terus div, class, full md, bukan full ya, raw, full md 12, full md 12, terus buat label nama user, input kita teks, terus nama user,
kelas kontrol nama user. Nah, recruit buat apa recruit? Nanti jadi ketika kita nyimpan ini belum diisi, dia nggak menyimpan, dia langsung ngasih keterangan ini harus diisi. Ini recruit. Ada juga nanti kalau read only dia cuma hanya tampilan aja, jadi dia nggak bisa ngotak-ngatik, biasanya dipakai buat app update. Nah ini untuk full MD12 itu buat bisnis buat apa sih? Nah full MD12 itu buat lebar ya. Kita mau pakai apa sih nih ya? Kadang-kadang kita pecah nih, satu timeline ini kan 12. Kalau misalnya kita mau 4 segini nih. Ini kan dibagi 3 nih, ini segini 12. Ada ukurannya, ada 4, 8, dan 12. Kita pakai 8 kalau dapat seperti ini. Nah, pakai 8 aja lah. Ini ya nama user ya, kita buat nama user seperti di sini. Nah, nama user, terus password, kita buat juga password, kita copy aja password. Password, terus ininya juga jangan teks ya, password ya biar kelihatan password lah, teksnya jadi kelihatan. Nama user, terus di sini juga kita base nama user apa? Base nama user itu password, password nomor telepon. Oh iya, ini masukkan password, terus nomor telepon. Ini juga password, terus nomor telepon, alamat. Nah ini alamat nih. Ini nggak pakai input ya. Test area, name, apa? Kelas, kontrol, dan alamat. Jadi ya, nah terus kita kasih tombol button, tombol simpan. Submit, kelas, btn, binary, dan simpan. Oke, udah. Kita refresh lagi. Nah, muncul ya tombol simpan ya. Nah, cuman kan ini belum link nih. Belum link. Kita buat apa? PHP-nya. Kita buat PHP-nya di sini, PHP. If start terus insert lagi, misalnya di sini insert terus expose ya, expose-nya apalah di sini, misalnya simpan. Ini simpan harus sama ya di sini ya. Kalau misalnya di sini memang simpan, ya berarti di sini simpan. Kalau misalnya insert, berarti di sini juga insert, harus sama nih. Karena kan logikanya if kan. Jika ini tombol button dari form post ini ini mulai diakses, nah di sini baru dia langsung operasi. Logiknya dari sini simpan. Baru nah untuk
cara input data di sini biasanya saya pakai dua cara ya. Ada yang buat variabel dulu, ada yang nggak buat variabel, langsung kita buat expose-nya. Nah, kalau yang cara pertama kita langsung buat expose ya. Expose itu berarti seperti ini. Ya, aduh ada WA lagi. Is koneksi terus query. Nah, ini di sini query-nya kalau mau insert ada ya di sini ya di SQL. Kita mau insert data nih, input data. Nah, di sini berarti insert into user. Kan user nih, tabelnya tabel user. Terus apalagi di sini ID user. Kita nggak pakai ID user ya. ID user kita otomatis nama user, terus password, nomor telepon, alamat. Nah, di sini alamat ya. Alamat, terus apalagi always value. Value value itu buka kurung, kita buat expose nama user, expose password, terus maaf ini kita cut. Nah, baru expose itu nggak pakai titik gitu. Kita copy aja expose. Nah, terus apa lagi? Nomor telepon, alamat. Nah, ini ya, ini kalau yang cara pertama seperti ini. Kalau misalnya yang cara kedua, itu kalau yang cara kedua itu beda-beda ya. Kita misalnya kalau misalnya mau cara yang kedua, kita bikin variabel dulu di sini. Kita bikin variabel dulu di sini. Cuma karena kita langsung di sini kita nggak usah. Ini cara yang pertama ya. Terus echo script, terus alert ya. Terus alert ini kita kasih data user berhasil disimpan. Terus echo script script kita pakai lokasinya, lokasinya kita mau apa, lokasinya kita mau di mana. Di data user ketika input user udah berhasil disimpan, maka dia langsung ke data user di sini. Berarti input user data user PHP. Nah, data user PHP di sini
Oke, kita cukup udah selesai, kita refresh. Ada yang salah ya di sini. Expose alamat, expose salah ya di sini ya. Ini nih kurang satu, nggak tahu. Oh iya, kayaknya ada lagi di sini nih kurang ini. Nah, tuh, apa lagi nih? Bilang 29. Set. Expose. Expose tuh isinya apa? Simpan. Oke, ya jalan kita rem ya. Misalnya Iskandar, nama anak saya Naura Rania, password admin, kampung mana aja lah, coba, enggak, ada yang error nih, input user koneksi ya, koneksinya ada yang salah. Di sini 3232 S koneksi itu S koneksi itu berapa sih ya? Benar koneksinya mah. Oh, astagfirullahaladzim, di sini lupa ya. Di sini saya nggak munculin. Koneksinya belum dimasukin ternyata. Kita masuk ke data user. Hana admin, terus kampung mana aja lah. Nah, masuk ya, data itu berhasil disimpan. Nah, ada nih. Nah, ini cara yang pertama. Kalau misalnya cara yang kedua, ada lagi yang kalau yang cara kedua. Kalau yang cara kedua, ini enggak, saya buat dulu variabelnya di sini. Kita save dulu dah. Malah ke close lagi. Nggak fokus nih, kurang ngopi. Jadi buka open folder pustakaan. Nah, di input user ini kita bisa pakai variabel, nama variabel. Jadi ini variabel s, nama user, s post. Alhamdulillah ya Allah, belum sarapan udah sarapan. Expose apa nih, nama user, terus s password, expose password, terus s nomor telepon, berarti expose nomor telepon.
terus alamat, pos alamat. Nah, ini diganti. Nah, kan ini udah buat nih di sini. Kita tinggal manggil variabelnya aja. Nama user. Terus apa? Password. Terus nomor telepon. Terus variabel alamat. Nah, coba ya, error nggak? Kita pakai cara kedua. Data, misalnya namanya sayang admin, bla bla bla. Terus gimana aja boleh. Nah, sama juga. Ini ya. Kalau saya tuh biasanya pakai cara yang ini. Kalau yang Asus tadi cara pertama jarang sih, saya jarang pakai. Saya lebih emang udah biasa pakai ini. Tapi tergantung versi teman-teman sih. Mau pakai seperti ini, mau pakai yang cara awal bisa, boleh. Ya namanya juga kita belajar lah. Kita belajar, sharing, kita pakai metode kita masing-masing lah. Kalau saya caranya seperti ini. Ini untuk tampil data sama input data udah selesai. Oke. Berarti masih ada lagi untuk update dan delete data. Masih ada user, anggota, penerbit, dan buku. Nah, untuk video tutorial sekarang ini part 1 ya. Ini video part 1. Jadi kita sampai di sini aja untuk part 1-nya. Nah, next di video selanjutnya di part 2 untuk PHP kita lanjut lagi di update dan delete data. Delete data user. Nah, nanti barulah udah selesai di user baru kita anggota penerbit buku. Nanti juga setelah selesai semua anggota penerbit buku kita tambah lagi untuk transaksi peminjaman. Berarti nambah lagi di sini tabel. Tabel apa? Transaksi pinjam dan transaksi pengembalian. Nah, transaksi peminjaman dan pengembalian nanti kita pakai trigger. Itu nanti itu membuat stok otomatis. Kalau minjam stoknya berkurang otomatis. Kalau misalnya pengembalian berarti otomatis bertambah karena dia ngembaliin buku. Oh, ini sampai tuntas lah perpustakaan, sampai cetak Excel. Sampai cetak Excel. Nah, nanti kalau pengembangannya kalian bisa pakai PDF masing-masing lah. Tapi intinya untuk sekarang part 1 kita sampai di sini aja dulu. Untuk teman-teman yang mau belajar dipahami dari awal saya penjelasan sampai akhir. Insya Allah ini mudah lah, maksudnya nggak terlalu berat. Nah, ini kalau dibandingkan sama yang sering saya buat, kalau yang sering saya buat nggak seperti ini. Beda lagi metodenya. Kalau saya buat kalau untuk pembelajaran, biasanya kalau untuk belajar FreePad saya pakai yang ini. Ini kan lebih simpel. Tapi kalau untuk pengembangan kayak bikin project untuk satu instansi itu saya beda lagi format metodenya. Oke, cukup sekian video tutorial part 1 PHP perpustakaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next again.